ahli Al-Quran. Nah, bahasa yang saya gunakan itu mengambil bahasa ahli Quran, bahasanya hadis, ya, bukan penghafal Quran. Karena tujuan besar menghafal itu untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan tidak semua penghafal Quran itu bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, mohon dicatat kalimat ini, tidak semua penghafal Al-Quran itu bisa menjadi ahli Al-Quran. Ya, itu nanti bahkan oleh Allah sendiri itu ditegaskan di Quran di surah ke-35 Fatir di ayat ke-32, ya. Kalau Anda buka mushaf tuh paling kiri sebelah atas di Quran surah 35 Fatir ayat 32, Allah tegaskan di sana, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid." Nah, ini yang ketiga nih, ya, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ya. Ini yang paling pokok. Jadi nanti penghafal Al-Quran pun akan terbagi pada 3 golongan. Jadi ada orang yang dia menghafal Quran, menyiapkan waktunya, kemudian berusaha untuk hafal, tapi ternyata setelah hafal itu alih-alih dia menjadi ahli Al-Quran, tapi terkuasai oleh nafsunya dan menggunakan Quran untuk mengikuti nafsunya. Nah, ini hati-hati nih. Ya, misalnya ya tidak harus dia mendapatkan 30 juz. Ada yang sebagian juz, bahkan ada yang optimal 30 juz hafal. Tapi untuk apa? Ya, untuk mengikuti keinginan nafsu. Bahkan nanti ada di antaranya yang menjual Qurannya hanya untuk mendapatkan duniawi misalnya. Puncak paling buruknya adalah, ya mohon maaf, yang sebesar-besarnya gitu kan. Kadang-kadang hanya untuk mengambil fatwa dari Al-Quran yang ditukar dengan duniawi. Itu yang banyak ayat tersebar di Quran yang melahirkan kecaman. Atau sifat orang munafik. Ya, untuk membawa sifat-sifat kemunafikannya, bawa-bawa ayat, potong-potong ayat, disesuaikan dengan kepentingannya saja, dan itu akan terjadi karena Qurannya menyampaikan demikian. Ya, dan itu Bapak Ibu akan temukan, dan biasanya juga yang berbicara bukan orang-orang biasa. Dia motong ayat, ya, kemudian kadang dipotong-potong hadis sesuai dengan seleranya. Itu ada, dan itu di Quran juga isyaratnya sudah banyak, dan biasanya dikelompokkan pada golongan orang-orang yang berpenyakit hatinya, atau dalam bahasa Quran disebut dengan munafik. Nah, kalau menemukan demikian, kita doakan. Ya, minimal kita ada usaha untuk bisa membantu orang-orang demikian kembali kepada jalan yang baik. Nah, yang kedua ini ada versi yang tengah-tengah. Ya, wa minhum muqtasid. Muqtasid ini saya sering istilahkan paket hemat. Ya, paket hemat itu maksudnya apa? Ya, itu hanya masih proses untuk berlatih. Ini dibawa untuk ke dirinya saja. Ya, ke dirinya, belum bisa mengeluarkan aura kebaikan, ya, yang didapatkan dari Qur'annya yang membimbing bagian tubuhnya, belum bisa merubah dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi terlihatnya masih sibuk menghafal. Ya, nyender-nyender di dinding gitu kalau di masjid-masjid itu, di tiang-tiang, atau ngulang-ngulang hafalan, tapi belum bisa merubah dirinya. Baru senang untuk menikmati banyak baca atau banyak menghafal. Itu muqtasid namanya. Ya, levelnya tengah-tengah. Nah, kalau sudah jadi ahli Al-Quran, ini betapapun ia belum mendapatkan 30 juz, tapi apa yang didapatkan dari Quran itu merubah keadaan dirinya seketika. Wa minhum sabiqum bil khairat. Nah, itu yang diinginkan Allah. Jadi saya ingin garis bawahi dari awal, ya, tujuan kita, makanya disebutnya hamalatul Quran, bukan hafizul Quran. Hafizul Quran itu istilah orang sekarang. Istilah dulunya itu hamilul Quran, jamaknya hamalatul Quran. Imam An-Nawawi itu menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bukan fi Adab Huffazil Quran. Huffaz itu jamak dari hafid, itu istilah orang sekarang karena konsentrasinya menghafal dan menjaga hafalan, ya. Tapi kalau hamilul Quran, dia yang mengandung Quran dalam dirinya. Ya, ini ingin memberikan isyarat bahwa sebagai kias, ya, analogi. Jadi kalau seorang ibu sedang mengandung itu kan pasti menjaga kandungan kan? Ya kan? Dan potensi untuk berbuat lebih baiknya lebih banyak. Kenapa? Karena merasakan konektivitas dengan janin yang dikandungnya. Karena itu makannya lebih baik, gitu kan? Tidurnya pun dijaga supaya baik, ya, bersikapnya baik. Karena kenapa? Ya kan? Karena khawatir berdampak kepada janin yang dikandung. Ya, itulah sebabnya kenapa ahli Al-Quran itu dinamakan ahlul Quran atau hamilul Quran, atau jamaknya hamalatul Quran. Ingin memberikan kesan kalau sudah betul-betul jadi ahli Al-Quran, walaupun cuma satu ayat, ayatnya akan dijaga dengan baik. Dia akan makan yang baik supaya tidak merusak Quran yang sudah dihafalkannya. Kalau makan yang salah, Qurannya hilang. Ya, Qurannya rusak gitu, ya. Atau bahkan nanti nafsunya yang aktif, Qurannya dibawa, ya, untuk mengikuti nafsunya.
Ya bukan kehilangan kemuliaan Qur'annya dalam arti Qur'annya tidak berfungsi, tidak. Jadi yang muncul itu cuma hafalan, bukan isi Qur'annya, cuma hafalannya. Hafalan ini yang dikuasai oleh nafsu sehingga untuk dibawa mengikuti keinginan nafsunya. Hafalannya bukan isi Qur'annya. Nah, ahli Qur'an yang sesungguhnya itu begitu dapat Qur'an, itu terjadi perubahan pada dirinya. Dari mulai suasana lebih enak, merasakan lebih tenang, gitu kan? Awal kemudian pengen banyak berubah, merasakan kenikmatan yang berbeda, itu akan lain rasanya. Demi Allah saya katakan, kalau nanti Bapak Ibu merasakan nikmat ini, itu akan lain. Jadi cara memandang itu berbeda, cara mendengar berbeda, cara bersikap berbeda. Nah itu petunjuk pertama bahwa kita mendapatkan satu pencerahan atau keberkahan dari Quran. Itu awalnya. Ya, nanti memulainya dari mana kita akan lihat. Ya, kita akan lihat memulainya dari mana. Yang ingin saya katakan target kita tuh ke situ. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada di antara para ahli Quran itu, ya, ciri pertamanya adalah sabiqum bil khairat. Dia kemudian tergerak untuk merubah dirinya, ya, terus mengerjakan berbagai kebaikan. Jadi cahaya pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang ahli Quran itu adalah bagaimana memberikan perubahan pada dirinya dulu. Nah, stepnya nanti kita akan lihat. Nanti saya akan urutkan dari mulai mendapatkan hujaman ke dalam hati, perasaan berbeda tuh. Ya, setelah itu nanti muncul antara kegelisahan dengan ketenangan tuh. Ya, pada titik pilihan. Nanti baru muncul setelah itu Quran datang lagi, muncullah ketenangan. Ya, kalau sudah tenang, sudah enak, sudah ada mulai merasa menikmati Al-Quran, nanti ada perubahan pada dirinya. Dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu yang dimaksudkan anugerah yang besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi itu sesuatu yang sangat jauh, ya, dibandingkan dengan apapun yang pernah kita raih dari kehidupan kita sebelumnya. Allah memberikan katanya itu, ya, firmannya sebagai gambarannya itu anugerah, fadlul kabir itu keutamaan yang nggak bisa dinilai. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dapat proyek apapun, hadiah apapun yang dirasakan paling indah, itu nggak akan sebanding dengan suasana yang saat didapati ketika menjadi bagian ahli Quran. Kalau nggak percaya nanti silahkan saja. Ya, nanti kalau sudah dapat itu, mau ditukar dengan apapun, nggak akan mau. Ya, silahkan mau tukar dengan dunia apapun, mau rumah, mau mobil, mau apa. Kalau nggak percaya ya, silahkan cari ahli Quran yang benar-benar tuh. Coba sampaikan, mau nggak saya tukar Qurannya dengan misalnya rumah yang mewah, mobil yang mewah, demikian. Nggak akan mau dikasih. Ya, nggak akan mau, karena ada rasa yang sangat berbeda, yang nggak bisa dilukiskan, ya, keadaan-keadaan itu. Nah ini yang ingin saya sampaikan.